Sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Kemudian manajemen yayasan kedepannya tentu saja. Yang pertama, yayasan itu organ yang sosial, berbadan hukum, didaftarkan di kantor notaris. Bukan berarti pemakaman kita ini tidak badan hukum, bukan. Pemakaman kita sudah berbadan hukum, hanya saja dulunya perkumpulan. Karyannya di pemakaman sudah didaftarkan ramalan di notaris. Sekarang ini kita beralihnya itu ke yayasan, yang mana yayasan ini di dalam akta notarisnya itu ada 3 bidang. Yang pertama kemanusiaan, kemudian sosial, kemudian keagamaan. Untuk di bidang sosial itu tidak menutup kemungkinan suatu yayasan itu memiliki bidang usaha. Adapun bidang usaha ini di dalam yayasan terdiri dari 3 aliran dana yang masuk ke dalam yayasan. Yang pertama itu iuran anggota, yang kedua hibah, yang ketiga sumbangan yang tidak melanggar hukum Indonesia. Kemudian untuk susunan struktur di akta notaris itu nanti ada 3 juga. Yang pertama itu pembina sekaligus pendiri, kemudian pengurus, kemudian pengawas. Untuk pembina atau pendiri ini nanti diharapkan orang tua, tokoh-tokoh yang sebagai saksi sejarah berdirinya Yayasan Nur Jannah ini akan kita jadikan pembina atau pendiri. Kemudian untuk pengurus ini adalah pihak yang paling berhak menentukan arah haluan yayasan, baik berupa keputusan, manajemen, dan lain-lain. Kemudian pengawas ini fungsinya mengawasi berjalannya pengurus dan pembina. Dan fungsi pengawas ini adalah apabila terjadi konflik atau perbedaan pendapat antara pembina dengan pengurus, maka pengawaslah menjadi penengah. Maka pengawas sifatnya mediator. Kemudian untuk pengurus nanti kita di akta, saran saya Bang jangan banyak-banyak. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, itu saja. Kemudian untuk yang di bawahnya nanti itu kita namanya SK pengurus. Yang mengeluarkan nanti adalah ketua pengurus, seperti koordinator, kartu kifayah, dan lain-lain. Itu hak prerogatifnya pengurus. Bisa suatu ketika dia putuskan untuk diberhentikan, itu boleh. Dianggap tidak sesuai dengan haluan dan tujuan yayasan, boleh untuk dikeluarkan atau disuspend atau dibekukan oleh ketua pengurus, itu diperbolehkan. Cuma saran saya tadi, nanti teman-teman yang sebagai koordinator dan seksi-seksi nanti dibuatkan SK-nya, terutama yang berkaitan dengan dana. Jadi ketika ada yang mengaku-ngaku sebagai koordinator yang menerima dana, kalau tidak bisa tunjukkan SK nanti tidak ada pertanggungjawaban di masyarakat. Jadi sarannya itu ada SK-nya. Jadi masyarakat pun lebih percaya kalau kita yang mengumpulkan, kalau kita koordinator. Kemudian nanti akan ada proses yang namanya pembubaran perkumpulan Nur Jannah. Kenapa dibubarkan? Agar waktu beralihnya dari perkumpulan ke yayasan tidak ada dualisme kepemimpinan atau 2 kepengurusan.
Jadi organisasi itu atau perkumpulan itu dibubarkan dulu, baru bentuk yayasan. Kalau tidak dibubarkan, nanti organisasi itu tetap diakui di Indonesia, yayasannya juga diakui. Nah, jadi nanti kita dualisme di dua kepemimpinan. Jadi bagus dibubarkan, lalu dibuat yayasan. Nah, itu terkait gambaran dengan yayasan ya. Kemudian ya, harapan kita sama semua, kita ada sekretariat atau sekber nanti seperti yang disampaikan Bang Lan. Kemudian ada manajemen kantor juga yang memang harus dijalankan kalau sudah ada yayasan itu. Tidak bisa kita bungkiri ya Bang Lan ya. Bang Lan ini senior saya di organisasi di yayasan. Sampai hancur leburnya yayasan masjid pun pernah kami hadapi. Jadi kalau tidak ada manajemen yayasan ya hancur lebur. Mungkin saat ini belum seberapa uangnya, tapi ke depannya 10 tahun, 20 tahun ke depan udah miliaran, udah ratusan lah. Sebenarnya hilang gak ada kabar. Ujung-ujungnya kita selesaikan lagi kan. Jadi manajemennya harus ada. Jadi setuju saya terkait dengan sekretariat itu bagus. Sekretariat itu memang harus ada. Karena di dalam akta notaris pun harus mencantumkan sekretariatnya di mana, logonya gimana, tanggal berapa berdirinya itu harus dicantumkan. Kemudian untuk SK kepengurusan nanti itu ada ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu nanti disusun di rapat internal. Nah, nanti Bang Lan itu menyusun di situ, susunannya itu nanti sesuai dengan job desk. Yang fardu kifayah tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, wakil ketua tugasnya apa, ketua tugasnya apa. Kemudian di yayasan itu ada namanya wajib rapat tahunan. Wajib rapat tahunan. Ada 2 rapat di dalam yayasan. Namanya rapat tahunan dan rapat luar biasa. Nah, rapat tahunan itu ya tadi hasil dari 3 bulan sampai 3 bulan terakhir keempat itu berarti termasuk dalam rapat tahunan yayasan. Nah, rapat tahunan yayasan nanti dibukukan dan dilampirkan notulennya. Nah, notulensi itulah menjadi laporan untuk laporan selanjutnya terkait anggaran dan lain-lain. Itu saja. Kemudian harus ada inventarisasi ya di dalam yayasan itu harus ada tadi seperti Bang Lan menunjuk Bang Nadi itu adalah bentuk inventarisasi. Inventarisasi ini ada 2, ada barang bergerak, barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak yaitu tanah yang kita miliki. Nah, barang bergerak itu seperti tangkul, mobil, ambulan itu barang bergerak. Barang tidak bergerak itu ya bentuknya aset kita itu tanah. Nanti harapannya ke depan kalau sudah ada rezeki, sudah siap kita semua, tanahnya kita balikkan semuanya ke nama yayasan. Kalau nama sudah nama yayasan, karena kita ini kan masih nama yang sebelumnya ya. Jadi tidak perlu buru-buru juga. Tidak ada orang mengambil lagi tanah mangkal kan. Tidak perlu juga, tidak apa-apa. Cuma nanti kalau sudah berkembang, sudah besar tanah kita, sudah wajiblah kita mengembalikan nama tanah tersebut ke nama yayasan kita. Ya dengan pertimbangan hasil musyawarah mufakat. Itu saja pandangan dari saya. Kemudian saya dukung juga satu pesan saya sebagai untuk Yayasan Nur Jannah ini tidak hanya sosial. Harapan saya Nur Jannah ini menjadi agen perubahannya Sungai Durian. Ya, ada kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan-kegiatan yang memajukan SDM kita, memajukan perekonomian kita, yang berawal dari perkumpulan yang sosial tadi. Ya, perkumpulan sosial tadi. Di dalam yayasan itu boleh buat koperasi, boleh buat warung, ya, boleh buat kegiatan atau pelatihan masyarakat yang mau membidangi apa, misalnya pembuatan kijing, apa waktu itu kita bahas kan, itu diperbolehkan dalam yayasan. Dan biasanya Bang Lan yang isi pelatihan-pelatihan kayak gitu. Bang Lan pasti paham pelatihan-pelatihan untuk menumbuhkan
ekonomi di tengah masyarakat ya. Ya mungkin semoga yang Nurjannah ini sebagai pintu kita berkumpul, bangun SDM, bangun apa. Dan yayasan ini diperbolehkan bangun sekolah ya. Bangun sekolah boleh sekali. Bukan hanya makam saja, bangun sekolah pun boleh. Bangun koperasi boleh. Nanti kita masukkan juga di situ. Walaupun kita ya belum ada ke arah sana, ketika nanti kita mau buat, kita tidak perlu melakukan perubahan akta lagi. Jadi kita lebih hemat dana, kita masukkan semua. Ya Bang Lad ya. Ya itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pun jarang kumpul juga nih. Mohon maaf Bang Lad dah. Masih dikejar-kejar juga. Saya bolak-balik juga. Intinya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,